Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas tentang Agus Buntung lagi nih gengs. Atau lebih tepatnya kabar terupdate gitu kan tentang Agus Buntung. Yang mana dia itu adalah eh, pelaku kayak gitu. Dan kenapa gue membahas tentang kabar terupdate Agus ini soal dia itu di penjara dan berapa tahun hukumannya, karena biar jadi pelajaran nih geng, dan biar jadi wawasan gitu kan buat kita semua. Orang seperti ini gitu kan, orang seperti ini itu hukumannya pantas nggak sih, dan hukumannya itu disetarakan nggak dengan orang-orang seperti kita gitu kan, yang memiliki fisik lengkap kayak gitu ya. Karena dia itu kan fisiknya kurang lengkap gitu kan, bukan bermaksud gua menghina gitu kan. Kita flashback ke belakang, jadi pada bulan Desember tahun 2024 kemarin, Agus itu kan viral lagi, Agus Buntung maksud gua. Karena kan sebelumnya juga banyak tuh Agus-Agus yang lain. Nah, Agus Buntung itu viral kenapa? Karena dia melakukan kasus yang mana membuat belasan gadis itu menderita kayak gitu. Seperti yang ada di samping kanan gua kayak gitu. Itu kasusnya, dan dia pun banyak menjadi perbincangan warganet kayak gitu. Kenapa? Karena dia pun viral kayak gitu. Bahkan pada saat itu dua orang yang berkaitan dengan Agus Buntung itu diundang di podcast dari Corbuzier kayak gitu. Orang yang pertama adalah kepala disabilitas daerah, dan orang yang kedua yang diundang adalah korbannya Agus kayak gitu ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya, gue akan flashback dulu ya. Jadi sebenarnya Agus ini melakukan perbuatannya itu atau melakukan kasusnya itu pada bulan Oktober guys, bulan Oktober 2024, tetapi belum viral nih gengs, belum viral. Kemudian pada bulan Desember 2024 dia itu viral nih, nah baru diurus tuh. Ya seperti yang kita tahu geng, bukan menjadi rahasia lagi nih. Kalau misalkan kasus nih harus viral dulu, baru diurus kayak gitu. Nah singkat cerita, ada beberapa korban Agus yang speak up nih guys, terkait kasus Agus ini yang menjadi predator kayak gitu. Nah korban Agus ini bahkan sampai diundang guys di podcastnya dari Corbuzier, yang mana dia itu menceritakan semuanya nih, modus Agus gimana, terus juga step by stepnya sampai dia mau begitukan gitu kan, dalam tanda kutip. Pada saat itu korban Agus ini diundang di podcast dan diberi nama samarnya geng. Nama samarnya adalah Bunga. Nah si Bunga ini cerita nih gengs, dari mulai dia itu diajak ngobrol gitu kan, terus diajak ngobrolnya itu kira-kira dia itu bersimpati ke Agus kayak gitu geng. Setelah itu dia diajak jalan-jalan nih, diajak jalan-jalan sampai dia tuh bingung kayak gitu geng, karena kan dia bukan asli orang NTB gitu kan. Agus kan asli orang NTB-nya lah. Jadi dia itu perantauan, kuliah dekat kediaman Agus. Nah ngelihat Agus gitulah, udah diajak ngobrol segala macam, mau, terus diajak jalan-jalan. Nah habis itu dia diajak homestay kayak gitu geng. Setelah diajak homestay, dia itu dipaksa gitu geng, dipaksa untuk ya begituan lah, lu pasti tahu ya nggak, untuk bercocok tanam. Nah setelah itu dia pun menolak kayak gitu geng, menolak. Dan si Agus pun marah nih geng, sampai-sampai menendang pintu kamar mandi. Kenapa menendang pintu kamar mandi? Karena si Bunga ini lagi bersembunyi geng di pintu kamar mandi kayak gitu. Jadi dia tuh sedang video callan dengan temannya kayak gitu. Intinya dia itu meminta tolong untuk dijemput kayak gitu, agar terhindar dari perbuatan Agus kayak gitu, Agus Buntung. Nah setelah itu Bunga pun keluar ya geng ya, karena Agus sudah mendobrak pintunya sampai rusak. Akhirnya ketika di luar dia pun cekcok lagi, dan Agus pun berusaha mengancam lagi nih geng, kalau dia nggak mau katanya bakalan dinikahkan secara paksa kayak gitu geng, karena kan udah lewat jam 12 malam gitu kan. For info, kalau di NTB sana, kalau misalkan ada cowok cewek ini pacaran atau ketemuan atau berduaan lah, mau mereka pacaran atau enggak, mereka itu harus dinikahkan secara paksa kayak gitu geng. Jadi udah menjadi tradisi atau adat daerah sana kayak gitu. Tapi tetap aja si Bunga ini nolak kayak gitu geng. Nah, akhirnya mereka pun cekcok lebih gede lagi gitu kan, lebih berisik lagi maksud gua. Beberapa menit kemudian karyawan homestay tersebut masuk kayak gitu geng, masuk dan menyuruh Bunga pulang. Kemudian karyawan homestay pun memisahkan mereka antara Agus dan juga Bunga ini geng, yang sedang cekcok kayak gitu. Nah pada saat itu Bunga dan juga Agus itu keluar nih geng, dan itu posisi udah larut malam banget, keluar homestay gitu kan. Nah di situ baru tuh banyak warga yang mengerumunin si Agus dan Bunga kayak gitu geng. Nah setelah itu si Agus pun berkelit di situ tuh. Jadi dia tuh pura-puranya alasannya si Bunga ini punya utang kayak gitu geng. Karena setiap ditanya oleh warga, dia tuh selalu beda jawabannya geng. Misalkan ada warga pertama nih nanya, utangnya berapa, 200 gitu kan. Ada lagi orang lagi nanya lagi, beda lagi, dia jawabannya beda lagi kayak gitu geng.
300. Ada lagi yang nanya lagi ngomongnya 400. Jadi orang-orang di situ udah nyimpulin bahwa Agus itu bohong kayak gitu kan. Singkat cerita Bunga pun disuruh pulang, kemudian dijemput temannya dan pulang akhirnya. Nah pada saat itu juga sebelum Bunga diundang, ada lagi nih geng yang diundang, yaitu Kepala Disabilitas Daerah. Dia pun menyayangkan perbuatan si Agus Buntung ini. Kenapa? Karena ibarat kata dia tuh udah dikasihani gitu kan, udah dikasihani, udah dibela gitu kan. Tapi dia menghancurkan nama baiknya sendiri kayak gitu geng. Nah setelah viral Agus pun dihukum nih geng, dihukum tapi masih menjadi tawanan rumah. Ya ibarat kata dia masih bisa jajan, masih bisa nonton TV kayak gitulah. Dia masih bisa menikmati fasilitas pribadi dia kayak gitu geng. Nah alasannya adalah karena di selnya gitu kan, di sel kepolisian setempat yang dekat Agus itu belum ada geng, belum ada fasilitas disabilitasnya kayak gitu geng. Setelah itu beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, Agus pun mendapat sanksi nih geng. Sanksinya adalah dia sudah fix menjadi terdakwa dan juga dia dihukum selama 12 tahun nih geng. Menurut kalian adil nggak nih? Dengan fisik seperti Agus dan juga dengan dengan kebejatannya gitu kan, menganukan 13 gadis kayak gitu. 13 atau 15 ya. Sebenarnya laporannya ada macam-macam sih, ada yang 13, ada yang 15. Itu pun yang melapor gitu kan. Mungkin masih bisa lebih gitu kan kalau semuanya melapor kayak gitu. Itu menurut data yang gue baca gitu kan. Dan di sini ada hal yang menarik nih. Kenapa? Karena kuasa hukum Agus itu protes guys. Protes kenapa? Karena Agus merasa nggak nyaman di dalam sel itu kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia pertama nih geng, dia menderita gatal-gatal katanya di beberapa bagian tubuhnya. Akhirnya dia itu menjadi nggak nyaman kayak gitu geng. Yang kedua, dia minta perlakuan sipir ini agar sesuai dengan perjanjian gitu kan sebelum dia itu ditahan kayak gitu geng. Maksudnya gini, jadi sipir itu menurut Agus terlalu galak kayak gitu geng. Kalau nggak galak namanya bukan sipir ya nggak? Jadi Agus ini meminta sipirnya agar jangan galak-galak lah kayak gitu geng. Karena sebelumnya pun sipir dan juga pihak Agus ini udah udah perjanjian gitu geng. Jadi dia melakukan Agus itu akan sebaik mungkin lah kayak gitu. Beda dengan tawanan yang lain kayak gitu. Yang ketiga adalah Agus ingin ditahan dengan syarat dia menjadi tawanan rumah kayak gitu. Menurut kalian pantas nggak nih dia ngomong kayak gitu? Dan menurut kalian hukuman apa yang setimpal untuk si Agus Buntung ini kayak gitu geng? Apakah hukuman 12 tahun itu kurang lama gitu kan, atau kurang pantas buat Agus, atau mungkin justru sebaliknya mungkin keberatan gitu kan, kelamaan lah kayak gitu. Gimana menurut kalian guys? Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.